Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asranti Anwar. Saya dari kelas G NIM B1A1192267. Baiklah, saya akan menjelaskan materi PowerPoint saya tentang materi. Nah, materi atau zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Contohnya batu, kayu, daun, padi, dan udara. Nah, materi memiliki dua sifat. Yang pertama yaitu sifat ekstensif dan kedua sifat intensif. Sifat ekstensif ialah sifat materi yang bergantung pada jumlah dan ukuran zat. Contohnya volume, massa, dan berat. Yang kedua, sifat intensif. Sifat intensif adalah sifat materi yang tidak bergantung pada jumlah dan ukuran zat. Contohnya seperti warna, bau, mencair, melarut, menguap, dan menyublim. Nah, sifat intensif materi terbagi lagi atas dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Nah, sifat fisika yaitu sifat materi yang dapat diamati tanpa materi itu mengalami perubahan. Nah, contohnya warna, bau, rasa, kekerasan, titik didih, dan titik leleh. Nah, sifat kimia ialah sifat materi yang dapat diamati di saat materi tersebut mengalami perubahan yang kekal. Contohnya perubahan warna, kereaktifan, dan kestabilan. Perubahan fisik materi ialah perubahan materi yang tidak menghasilkan materi baru dan hanya bersifat sementara. Contohnya seperti air membeku menjadi es, gula yang dilarutkan dalam air, dan pembuatan garam. Perubahan kimia materi adalah perubahan yang menghasilkan materi baru dan tidak dapat kembali menjadi materi asal. Contohnya seperti makanan yang membusuk dan perubahan warna. Nah, kemudian energi. Energi adalah suatu kemampuan untuk melakukan kerja atau kegiatan. Nah, macam-macam energi diantaranya adalah 1. Energi kinetik, 2. Energi panas, 3. Energi magnetik, 4. Energi listrik, 5. Energi kimia, 6. Energi bunyi, 7. Energi nuklir, 8. Energi cahaya, 9. Energi matahari. Sifat-sifat periodik unsur. Sistem periodik unsur adalah unsur yang mempunyai kemiripan sifat kimia dan sifat fisis diletakkan dalam suatu golongan dan periode. Perkembangan penyusun unsur. Yang pertama, Triad Dobryner. Nah, pada tahun 1817 Johann de Dobryner menemukan adanya perkembangan penyusun unsur. Nah, pada tahap perkembangan penyusun unsur, penemu yang pertama ialah Triad Dobryner pada tahun 1987. Johann Dobryner menemukan adanya beberapa kelompok 3 unsur yang memiliki kemiripan sifat yang ada hubungannya dengan massa atom. Contohnya lithium, kalsium, klor, natrium, strontium, brom, kalium, borium, dan iod. Nah, kemudian hukum Octave Newland pada tahun 1985 atau John Newland mendapatkan hubungan antara sifat dan unsur dengan massa atom relatifnya, yaitu jika unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya, maka pada unsur yang ke-8 sifatnya mirip dengan unsur yang pertama, dan unsur ke-9 dengan unsur yang kedua, dan seterusnya. Nah, sistem periodik Mendeleev ditemukan oleh Dmitri
Sistem periodik Mendeleev ditemukan oleh Dmitri Ivanovich Mendeleev, di mana sistem periodik unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Nah, unsur akan berulang secara periodik. Kemudian sistem periodik modern. Nah, seiring perkembangan zaman, kemudian seiring berjalannya waktu, sistem periodik modern telah ditemukan. Nah, sistem periodik unsur modern disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Lajur horizontal yang selanjutnya disebut periode disusun menurut kenaikan nomor atom, sedangkan laju vertikal yang selanjutnya disebut golongan disusun menurut kemiripan sifat. Sistem periodik unsur modern yang disebut juga sistem periodik bentuk panjang terdiri atas 7 periode dan 8 golongan. Sifat-sifat periodik unsur. Yang pertama, jari-jari atom ialah jarak inti atom sampai kulit terluar. Yang kedua, energi ionisasi. Energi ionisasi atau energi ionisation adalah energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron dari atom berwujud gas pada keadaan dasarnya. Yang ketiga, afinitas elektron. Afinitas elektron ialah energi yang dibebaskan atau yang diserap apabila suatu atom menerima elektron. Yang keempat, keelektronegatifan. Keelektronegatifan ialah keadaan yang menggambarkan kecenderungan relatif suatu unsur menarik elektron ke pihaknya dalam suatu ikatan unsur. Ikatan logam dan ikatan hidrogen. Ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk akibat adanya gaya tarik-menarik antara muatan positif dari ion-ion logam dengan muatan negatif dari elektron-elektron yang bebas bergerak dalam logam tersebut. Contohnya seperti logam besi, seng, dan perak. Nah, sifat-sifat logam yaitu yang pertama memiliki konduktivitas termal dan listrik yang tinggi. Yang kedua, berkilau dan memantulkan cahaya. Yang ketiga, dapat ditempa. Yang keempat, memiliki variasi kekuatan mekanik. Ciri-ciri ikatan logam. Atom-atom logam bisa diibaratkan seperti bola pingpong yang terjejal rapat satu sama lain. Atom logam memiliki sedikit elektrovalensi sehingga sangat mudah untuk dilepas dan membentuk ion positif. Maka dari itu, kulit terluar atom logam relatif longgar terhadap banyak tempat kosong sehingga elektron bisa berpindah dari satu atom ke atom lain. Mobilitas elektron dalam logam sedemikian bebas sehingga elektron valensi logam mengalami suatu delokalisasi, yaitu suatu keadaan di mana elektron valensi tersebut tidak tetap posisinya pada satu atom, tetapi senantiasa berpindah-pindah dari satu atom ke atom lain. Elektron-elektron valensi tersebut berbaur berbentuk awan elektron yang menyelimuti ion-ion positif logam. Ikatan logam dan ikatan hidrogen. Ikatan logam merupakan ikatan yang berbentuk antara molekul-molekul yang sangat polar dan mengandung atom hidrogen. Ikatan hidrogen ialah ikatan yang terjadi antara atom hidrogen dengan atom lain yang memiliki keelektronegatifan tinggi seperti S, O, dan N. Ikatan hidrogen intramolekular atau ikatan hidrogen dalam molekul itu sendiri, yaitu ikatan hidrogen yang terjadi pada suatu molekul dalam satu senyawa. Nah, ikatan hidrogen intermolekuler atau ikatan antarmolekul yaitu ikatan hidrogen yang terjadi pada molekul yang berbeda atau antar molekul. Ikatan ion. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi akibat perpindahan elektron dari satu atom ke atom lain.
Ikatan ion berbentuk antara atom yang melepaskan elektron atau logam dengan atom yang menangkap elektron, bukan logam. Atom logam setelah melepas elektron berubah menjadi ion positif. Ciri-ciri ikatan ion. Yang pertama, terjadi pasangan antar atom unsur logam dengan unsur non-logam. Yang kedua, terjadi pasangan atom unsur yang mempunyai energi ionisasi rendah dengan atom unsur yang mempunyai afinitas elektron besar. Yang ketiga, terjadi karena perbedaan keelektronegativan besar. Ikatan van der Waals. Ikatan van der Waals merupakan ikatan yang dimiliki oleh gas-gas mulia yang mengalami proses kondensasi sehingga fasanya berubah menjadi fasa cair pada saat temperaturnya menjadi temperatur yang sangat rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi ikatan van der Waals ialah: yang pertama, jumlah elektron dalam atom atau molekul. Yang kedua, bentuk molekul. Yang ketiga, kepolaran molekul. Yang keempat, kenaikan titik didih gas. Ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi akibat pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama oleh dua atom. Nah, ikatan kovalen terbentuk di antara dua atom yang sama-sama ingin menangkap elektron. Jenis-jenis ikatan kovalen berdasarkan pembentukannya ada 3. Yang pertama, ikatan kovalen tunggal, yaitu ikatan kovalen yang memiliki satu pasangan elektron ikatan. Contohnya H2 atau H2O. Yang kedua, ikatan kovalen rangkap 2, yaitu ikatan kovalen yang memiliki dua pasangan elektron ikatan. Contohnya seperti O2 dan CO2. Yang ketiga, ikatan kovalen rangkap 3, yaitu ikatan kovalen yang memiliki 3 pasangan elektron ikatan. Contohnya N2. Jenis ikatan kovalen berdasarkan polarisasi. Yang pertama, ikatan kovalen polar. Ikatan kovalen polar adalah ikatan yang terjadi bila pasangan elektron yang dipakai bersama memihak atau mengutuk ke salah satu atom atau gugus atom. Yang kedua, ikatan kovalen nonpolar. Ikatan kovalen nonpolar adalah ikatan kovalen yang terjadi bila pasangan elektron yang dipakai bersama-sama berasal dari atom yang sama sehingga memiliki elektronegativitas yang sama. Misalnya O2, H2, Cl2, dan N2. Baiklah, itu tadi pemaparan materi daya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.